Hari yang dinanti akhirnya tiba. Jakarta menjadi saksi peristiwa besar ketika Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bank Emas pertama di Indonesia. Bertempat di The Gade Tower, acara ini dihadiri oleh pejabat tinggi negara, perwakilan industri keuangan, serta tokoh-tokoh ekonomi nasional. Dengan langkah mantap, Prabowo naik ke podium, matanya menyapu hadirin yang penuh antusiasme. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Bank Emas ini adalah langkah maju bagi kedaulatan ekonomi bangsa. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara penghasil emas, namun ironisnya, sebagian besar emas yang ditambang mengalir ke luar negeri tanpa memberikan manfaat maksimal bagi ekonomi nasional. Prabowo menjelaskan bahwa dengan adanya Bank Emas, Indonesia tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga pengelola utama sumber daya emasnya. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan nilai tambah, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat meresmikan layanan Bank Emas ini, Prabowo menekan tombol simbolis yang memunculkan tampilan visual perjalanan emas dari tambang hingga menjadi aset yang dikelola di dalam negeri. Sorak-sorai hadirin menggema, menandakan dukungan penuh terhadap langkah strategis ini. Acara peresmian semakin semarak dengan presentasi dari Menteri BUMN Erick Thohir, yang menegaskan bahwa Indonesia memiliki cadangan emas mencapai 2.600 ton, peringkat ke-6 terbesar di dunia. Namun, pengelolaannya masih kurang maksimal. Dengan adanya Bank Emas, cadangan ini akan dikelola lebih optimal, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut berbicara dalam acara ini. Mereka menjelaskan bahwa pembentukan Bullion Bank akan menciptakan nilai tambah ekonomi hingga 50 triliun rupiah. Para investor pun menyambut baik kebijakan ini, menganggapnya sebagai terobosan yang akan memperkuat posisi Indonesia di pasar emas global. Tak hanya itu, Prabowo menyoroti pentingnya Bank Emas dalam memperkuat stabilitas moneter. Dengan cadangan emas yang lebih besar dan terkelola dengan baik, Indonesia akan lebih tangguh menghadapi gejolak ekonomi global. Bank Emas ini diharapkan dapat meningkatkan PDB hingga 245 triliun rupiah dan menciptakan 1,8 juta lapangan kerja baru. Di akhir pidatonya, Prabowo kembali menekankan visi besarnya. Indonesia harus mengelola kekayaan alamnya sendiri. Kita tidak boleh lagi hanya menjadi penonton dalam perdagangan emas dunia. Inilah saatnya kita berdiri di barisan terdepan. Serunya dengan penuh semangat. Hadirin memberikan tepuk tangan panjang, menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif ini. Peresmian ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga menandai dimulainya era baru dalam sistem keuangan Indonesia. Setelah acara ini, berbagai program dan kebijakan akan segera dijalankan untuk memastikan Bank Emas dapat beroperasi secara efektif dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Seusai peresmian, para tamu undangan diberi kesempatan untuk mengunjungi pusat operasional Bank Emas. Mereka menyaksikan langsung bagaimana mekanisme tabungan emas, sistem pembiayaan berbasis emas, serta fasilitas penyimpanan yang modern dan berstandar internasional. Antusiasme tampak jelas di wajah mereka, menandakan optimisme terhadap masa depan Bank Emas Indonesia. Hari itu, Jakarta menjadi saksi sejarah. Indonesia telah mengambil langkah besar menuju kemandirian ekonomi berbasis emas. Peresmian ini bukan hanya tentang sebuah institusi keuangan baru, tetapi juga tentang tekad bangsa untuk mengelola kekayaan alamnya dengan lebih bijaksana dan berdaulat. Tanda hubung. Peresmian Bank Emas bukanlah keputusan yang diambil dalam semalam. Proses panjang telah ditempuh sejak beberapa tahun lalu, ketika pemerintah mulai menyadari bahwa emas Indonesia banyak mengalir ke luar negeri tanpa dikelola secara optimal. Presiden Prabowo, yang sejak lama memiliki visi kemandirian ekonomi, menggagas ide ini sebagai bagian dari strategi besar untuk menjadikan emas sebagai aset strategis nasional. Dalam rapat-rapat kabinet, Prabowo kerap menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia harus dikelola sendiri, bukan hanya menjadi objek eksploitasi pihak asing. Ia melihat bahwa emas bukan sekadar komoditas,
melainkan juga alat yang dapat memperkuat stabilitas moneter, meningkatkan nilai tukar rupiah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank emas dirancang agar mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. Dari layanan tabungan emas bagi individu, pembiayaan berbasis emas untuk usaha kecil dan menengah, hingga layanan kustodian bagi investor besar. Dengan demikian, emas yang selama ini lebih banyak beredar dalam bentuk perhiasan atau ekspor mentah, kini dapat dikelola dengan lebih produktif dalam sistem keuangan nasional. Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut terlibat dalam merancang regulasi yang memastikan bank emas beroperasi dengan aman dan transparan. Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia juga ditunjuk sebagai lembaga pelaksana utama, mengingat pengalaman mereka dalam layanan emas selama ini. Salah satu aspek penting dalam strategi ini adalah integrasi rantai pasok emas dari hulu ke hilir. Pemerintah memastikan bahwa emas yang ditambang di Indonesia tidak langsung dijual ke luar negeri, melainkan diproses, dimurnikan, dan dikelola di dalam negeri sebelum masuk ke sistem perbankan emas. Hal ini akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Selain itu, Prabowo juga mendorong agar cadangan emas nasional diperkuat. Saat ini, Indonesia memang memiliki banyak tambang emas, tetapi jumlah emas batangan yang dimiliki Bank Indonesia masih tergolong kecil dibandingkan negara-negara lain. Dengan adanya bank emas, pemerintah dapat lebih mudah membeli dan menyimpan emas sebagai cadangan devisa yang kuat. Dalam pertemuan dengan para ekonom, Prabowo menjelaskan bahwa emas memiliki keunggulan sebagai aset safe haven. Saat terjadi krisis global, harga emas cenderung naik, sehingga negara yang memiliki cadangan emas yang besar akan lebih stabil dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia. Ini adalah langkah strategis yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga untuk masa depan Indonesia. Tak hanya itu, bank emas juga dirancang agar dapat beroperasi sesuai prinsip syariah, sehingga masyarakat yang ingin berinvestasi emas tanpa riba dapat melakukannya dengan aman. Pemerintah menggandeng ulama dan akademisi ekonomi Islam untuk memastikan bahwa semua layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan bank emas ini juga akan memperkuat kebijakan pemerintah dalam menahan devisa hasil ekspor (DHE). Sebelumnya, Prabowo telah menandatangani regulasi yang mewajibkan eksportir untuk menyimpan hasil ekspor mereka di dalam negeri. Dengan adanya bank emas, eksportir emas memiliki opsi yang lebih fleksibel untuk menaruh aset mereka dalam bentuk emas tanpa harus menukarkannya ke mata uang asing. Dengan berbagai strategi yang telah dirancang ini, bank emas diharapkan tidak hanya menjadi lembaga keuangan biasa, tetapi juga pilar penting dalam kemandirian ekonomi Indonesia. Prabowo yakin bahwa ini adalah langkah awal menuju era baru di mana Indonesia tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga mampu mengelolanya dengan bijaksana. Tanda hubung. Peresmian bank emas bukan hanya menjadi simbol kebangkitan ekonomi Indonesia, tetapi juga diproyeksikan akan membawa dampak besar bagi sektor keuangan nasional. Dengan adanya sistem perbankan emas ini, masyarakat kini memiliki pilihan investasi yang lebih stabil dan bebas dari fluktuasi mata uang yang sering terjadi akibat dinamika ekonomi global. Salah satu dampak langsung dari bank emas adalah meningkatnya cadangan devisa negara. Selama ini, Indonesia mengandalkan dolar AS sebagai salah satu komponen utama dalam cadangan devisa, namun dengan adanya bank emas, ketergantungan terhadap mata uang asing dapat dikurangi. Dalam jangka panjang, hal ini akan membuat rupiah lebih kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh kebijakan moneter negara lain. Selain itu, bank emas juga memberikan alternatif baru bagi masyarakat yang ingin menabung dalam bentuk emas tanpa harus membeli perhiasan atau menyimpan emas fisik di rumah. Dengan adanya rekening emas, masyarakat bisa menyimpan dan mengakses emas mereka secara digital, mirip dengan tabungan konvensional. Industri keuangan syariah juga diprediksi akan mendapatkan manfaat besar dari kehadiran bank emas. Sebagai aset yang sesuai dengan prinsip Islam, emas menjadi pilihan investasi yang lebih aman bagi umat Muslim yang ingin menghindari riba.
Hal ini sejalan dengan visi Prabowo untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Dampak lainnya adalah meningkatnya investasi di sektor pertambangan dan pengolahan emas. Dengan adanya sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, para penambang dan pengusaha emas memiliki kepastian bahwa hasil tambang mereka akan dikelola dengan baik di dalam negeri, tanpa harus bergantung pada pasar luar negeri. Sektor UMKM juga mendapat angin segar dari peresmian bank emas ini. Kini, mereka dapat mengajukan pembiayaan berbasis emas dengan skema yang lebih fleksibel dan terjangkau. Ini akan membuka peluang besar bagi para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha tanpa harus terbebani oleh bunga pinjaman yang tinggi. Keberadaan bank emas juga diyakini dapat mengurangi praktik spekulasi liar terhadap harga emas. Dengan adanya sistem yang lebih terstruktur, fluktuasi harga emas di pasar domestik akan lebih terkendali, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengalami kerugian akibat perubahan harga yang tiba-tiba. Di tingkat global, Indonesia akan semakin diperhitungkan sebagai pemain utama dalam industri emas. Selama ini, perdagangan emas dunia didominasi oleh negara-negara seperti Swiss, China, dan Amerika Serikat. Dengan bank emas, Indonesia kini memiliki peluang untuk menjadi pusat perdagangan emas di Asia Tenggara. Sebagai langkah awal, pemerintah berencana menjalin kerjasama dengan beberapa negara untuk memperluas jaringan perdagangan emas. Negara-negara di Timur Tengah, yang selama ini dikenal sebagai konsumen utama emas, sudah menunjukkan ketertarikan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pengelolaan dan perdagangan emas. Dengan berbagai dampak positif yang dihasilkan, bank emas bukan hanya sekadar proyek ambisius, tetapi juga langkah strategis untuk membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat. Prabowo yakin bahwa dengan sistem yang transparan dan tata kelola yang baik, bank emas akan menjadi fondasi baru bagi stabilitas keuangan nasional. Peresmian bank emas oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Indonesia yang selama ini hanya menjadi eksportir emas mentah kini mulai bertransformasi menjadi pusat pengelolaan dan perdagangan emas dunia. Langkah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global. Salah satu tujuan utama dari pendirian bank emas adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap mata uang asing, terutama dolar AS. Dengan meningkatnya cadangan emas nasional, stabilitas rupiah dapat lebih terjaga. Ini menjadi langkah konkret dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang kerap bergejolak akibat kebijakan moneter negara-negara besar. Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan bahwa emas adalah aset strategis yang harus dikelola dengan bijak. Kita tidak boleh lagi menjadi bangsa yang hanya mengekspor kekayaan alam tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Dengan adanya bank emas, kita memastikan bahwa nilai tambah dari emas tetap berada di dalam negeri, tegasnya di hadapan para pejabat dan tokoh ekonomi. Bank emas juga diharapkan dapat memperkuat sistem keuangan syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri keuangan syariah. Dengan adanya layanan tabungan emas dan pembiayaan berbasis emas yang sesuai dengan prinsip syariah, masyarakat kini memiliki alternatif investasi yang lebih aman dan bebas dari unsur riba. Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua lembaga tersebut memastikan bahwa bank emas akan beroperasi dengan standar transparansi dan tata kelola yang ketat. Dengan demikian, risiko penyalahgunaan dan spekulasi dapat ditekan seminimal mungkin. Tidak hanya itu, bank emas juga dirancang untuk mendukung sektor UMKM. Program pembiayaan berbasis emas memungkinkan pelaku usaha kecil mendapatkan akses modal dengan jaminan emas yang mereka miliki. Ini menjadi solusi bagi banyak pengusaha yang selama ini kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional akibat keterbatasan agunan. Pemerintah juga telah menyiapkan regulasi yang memastikan bahwa emas yang dikelola oleh bank emas berasal dari sumber yang legal dan berkelanjutan. Dengan adanya mekanisme sertifikasi yang ketat,
diharapkan praktik penambangan ilegal dan perdagangan emas gelap dapat ditekan. Dalam jangka panjang, Prabowo ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan emas di Asia Tenggara. Saat ini, perdagangan emas masih didominasi oleh negara-negara seperti Swiss dan China. Dengan adanya bank emas, Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar internasional dan menjadi pemain utama dalam industri emas global. Sebagai langkah awal, pemerintah telah menjalin kerjasama dengan beberapa negara di Timur Tengah dan Asia untuk memperluas jaringan perdagangan emas. Dengan adanya jaringan global ini, bank emas dapat berperan sebagai institusi keuangan yang tidak hanya melayani masyarakat domestik, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem keuangan internasional. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, bank emas bukan sekadar proyek ambisius, melainkan sebuah langkah strategis untuk membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat. Prabowo yakin bahwa dengan sistem yang transparan dan tata kelola yang baik, bank emas akan menjadi fondasi baru bagi stabilitas ekonomi nasional. Tanda hubung. Sejak peresmian bank emas oleh Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dan pelaku usaha menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kebijakan ini. Banyak yang melihat bank emas sebagai peluang baru untuk mengamankan aset mereka dalam bentuk yang lebih stabil dibandingkan dengan mata uang konvensional. Di berbagai daerah, kantor cabang bank emas mulai menerima pendaftaran rekening emas dari masyarakat yang ingin menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas digital. Salah satu sektor yang paling terdampak secara positif adalah usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya skema pembiayaan berbasis emas, banyak pelaku usaha kini dapat mengakses modal usaha dengan lebih mudah. Sebelumnya, keterbatasan jaminan sering menjadi hambatan utama bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan konvensional. Kini, cukup dengan menyimpan emas di bank emas, mereka bisa mendapatkan pembiayaan dengan skema yang lebih fleksibel. Di pasar keuangan, kehadiran bank emas juga memberikan dampak signifikan. Harga emas di dalam negeri menjadi lebih stabil karena adanya mekanisme penyimpanan dan transaksi yang lebih transparan. Sebelumnya, harga emas sering dipengaruhi oleh fluktuasi pasar global dan permainan spekulan. Dengan adanya bank emas, harga emas nasional lebih terkendali dan menguntungkan bagi para investor. Masyarakat luas, terutama kalangan menengah ke bawah, juga mulai beralih ke sistem tabungan emas. Dengan minimal saldo yang rendah, siapapun kini bisa menabung dalam bentuk emas, tanpa perlu membeli emas fisik yang selama ini dianggap mahal dan sulit diakses. Banyak ibu rumah tangga yang mulai mengalihkan tabungan mereka ke bank emas sebagai bentuk investasi jangka panjang yang lebih aman. Di kalangan investor besar, bank emas juga menarik minat yang luar biasa. Banyak perusahaan dan individu kaya yang sebelumnya lebih memilih menyimpan aset dalam bentuk dolar AS atau deposito kini mulai beralih ke rekening emas. Hal ini dikarenakan emas dianggap sebagai aset yang lebih stabil, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Sementara itu, sektor pertambangan juga merasakan dampak dari keberadaan bank emas. Dengan adanya kebijakan yang mewajibkan emas hasil tambang untuk disimpan atau diperdagangkan melalui bank emas, perusahaan-perusahaan tambang kini memiliki kepastian pasar yang lebih jelas. Mereka tidak lagi harus bergantung pada pasar luar negeri, karena ada lembaga domestik yang siap menyerap hasil produksi mereka. Namun, tidak semua pihak langsung menerima kebijakan ini dengan tangan terbuka. Beberapa pihak dari industri perbankan konvensional awalnya merasa bahwa bank emas bisa menjadi ancaman bagi sistem keuangan yang sudah ada. Mereka khawatir bahwa dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap tabungan emas, simpanan dalam bentuk rupiah di bank-bank konvensional bisa menurun. Menanggapi hal ini, pemerintah menegaskan bahwa bank emas bukan untuk menggantikan sistem perbankan yang sudah ada, tetapi justru melengkapinya. Presiden Prabowo menekankan bahwa bank emas akan beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional, bukan sebagai pesaing. Pemerintah juga memberikan insentif bagi bank-bank yang ingin bekerja sama dengan bank emas dalam menyediakan layanan investasi emas bagi nasabah mereka.
Dukungan dari organisasi keagamaan juga cukup besar, terutama dari ulama dan akademisi ekonomi Islam. Mereka melihat bank emas sebagai solusi yang sejalan dengan prinsip syariah dan mendorong masyarakat Muslim untuk mulai berinvestasi dalam bentuk yang lebih halal dan bebas dari riba. Ini menjadi angin segar bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan berbagai tanggapan dari masyarakat dan dunia usaha, jelas bahwa bank emas bukan hanya menjadi kebijakan ekonomi biasa, tetapi juga simbol perubahan besar dalam cara masyarakat mengelola kekayaan mereka. Prabowo yakin bahwa dengan terus melakukan sosialisasi dan edukasi, bank emas akan menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional dalam waktu yang tidak lama lagi. Tanda hubung. Meski peresmian bank emas mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional bank emas secara nasional. Karena konsep bank ini masih relatif baru di Indonesia, pemerintah dan otoritas keuangan harus bekerja keras untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan benar-benar aman dan dapat diandalkan. Keamanan menjadi perhatian utama, mengingat emas adalah aset yang sangat berharga dan rentan terhadap pencurian maupun manipulasi pasar. Bank emas harus memastikan bahwa setiap gram emas yang disimpan memiliki pencatatan yang akurat dan transparan. Sistem digital yang digunakan juga harus memiliki proteksi tinggi terhadap ancaman siber dan serangan hacker yang dapat mengganggu kestabilan operasional bank. Tantangan berikutnya adalah soal regulasi. Pemerintah harus menyusun aturan yang jelas terkait transaksi emas, termasuk mekanisme perpajakan dan skema kepemilikan emas bagi individu maupun institusi. Jika regulasi tidak matang, ada kemungkinan bank emas malah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk pencucian uang atau transaksi ilegal lainnya. Selain itu, ada pula tantangan dalam hal literasi keuangan masyarakat. Meski emas sudah lama dikenal sebagai instrumen investasi, tidak semua orang paham bagaimana cara kerja bank emas. Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa menabung emas berarti harus memiliki emas fisik di tangan, padahal konsep yang diperkenalkan adalah tabungan emas digital. Sosialisasi yang masif dan edukasi yang efektif sangat diperlukan agar masyarakat bisa memanfaatkan bank emas dengan optimal. Dari sisi industri perbankan, muncul kekhawatiran bahwa keberadaan bank emas bisa menggerus simpanan dalam bentuk rupiah di bank konvensional. Beberapa bank besar mulai mengadaptasi strategi baru dengan menyediakan layanan rekening emas agar tetap bisa bersaing dalam era perbankan berbasis aset nyata ini. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memastikan bahwa transisi ini berlangsung dengan baik tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Selain perbankan, sektor perdagangan emas juga merasakan dampak yang cukup besar. Sebelum adanya bank emas, banyak pedagang emas tradisional yang bergantung pada jual beli emas fisik. Namun dengan sistem baru ini, transaksi lebih banyak dilakukan secara digital, yang mengurangi peran para pedagang emas konvensional. Adaptasi menjadi kunci agar mereka tetap bisa bertahan dalam sistem ekonomi yang terus berkembang. Di tingkat global, tantangan lain yang muncul adalah bagaimana Indonesia dapat masuk ke dalam rantai perdagangan emas dunia. Saat ini, pasar emas masih didominasi oleh negara-negara seperti Swiss, China, dan Amerika Serikat. Jika Indonesia ingin menjadi pemain utama, perlu ada kerjasama internasional yang kuat, baik dalam hal regulasi perdagangan emas maupun standarisasi kualitas emas yang diperdagangkan. Prabowo menyadari bahwa perjalanan bank emas masih panjang dan penuh tantangan. Namun, ia optimis bahwa dengan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, semua hambatan ini bisa diatasi. Pemerintah telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau perkembangan bank emas serta menyusun kebijakan yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi yang ada. Dukungan dari dunia akademis juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan bank emas. Berbagai universitas dan lembaga penelitian ekonomi telah mulai melakukan kajian tentang dampak jangka panjang dari sistem perbankan berbasis emas ini.
Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan sistem operasional bank emas ke depannya. Dengan segala tantangan yang ada, peresmian bank emas tetap menjadi langkah besar dalam sejarah ekonomi Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa ia tidak hanya ingin melihat bank emas sukses di masa kini, tetapi juga menjadi warisan bagi generasi mendatang. Kita sedang membangun sesuatu yang akan bertahan puluhan, bahkan ratusan tahun ke depan, ujarnya dalam pidato peresmian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Salah satu dampak terbesar dari pendirian Bank Emas adalah memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam industri keuangan berbasis syariah. Dengan Bank Emas, pemerintah ingin menjadikan emas sebagai instrumen keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Prabowo menegaskan bahwa sistem keuangan yang berbasis emas lebih stabil dibandingkan dengan sistem berbasis fiat money. Dalam banyak kasus, mata uang kertas rentan terhadap inflasi dan depresiasi, sedangkan emas cenderung mempertahankan nilai intrinsiknya. Oleh karena itu, bank emas tidak hanya menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang ingin mengembangkan ekonomi berbasis emas. Bank emas telah dirancang agar seluruh transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk layanan yang banyak diminati adalah tabungan emas syariah, di mana nasabah dapat menyimpan emas dalam bentuk digital tanpa terkena riba atau bunga seperti yang terjadi dalam sistem perbankan konvensional. Dengan skema ini, masyarakat dapat menabung dengan lebih aman dan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, Bank Emas juga menyediakan fasilitas gadai emas syariah yang memungkinkan masyarakat mendapatkan dana tunai tanpa harus menjual emas mereka. Skema ini sangat membantu bagi pelaku usaha kecil dan menengah UMKM yang membutuhkan modal usaha tanpa harus berurusan dengan bunga pinjaman yang tinggi. Dengan adanya sistem ini, UMKM dapat berkembang dengan lebih sehat dan berkelanjutan. Ketertarikan dunia internasional terhadap bank emas semakin meningkat, terutama dari negara-negara di Timur Tengah yang sudah lama menerapkan sistem keuangan berbasis emas. Beberapa negara seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi mulai menjajaki kerjasama dengan Indonesia untuk memperluas jaringan perdagangan emas dan meningkatkan integrasi ekonomi antara negara-negara Muslim. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus melakukan kajian untuk memastikan bahwa bank emas tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi sektor industri dan perbankan syariah. Dengan adanya dukungan regulasi yang kuat, bank emas diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syariah nasional. Prabowo menekankan bahwa bank emas bukan hanya sekadar proyek jangka pendek, tetapi merupakan bagian dari visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi Islam global. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan populasi Muslim yang besar, Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia. Dukungan dari ulama dan akademisi juga semakin memperkuat posisi bank emas dalam sistem keuangan syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan fatwa yang menyatakan bahwa sistem yang diterapkan oleh bank emas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini memberikan keyakinan lebih bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam sistem perbankan berbasis emas. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengembangkan sukuk emas atau obligasi berbasis emas sebagai alternatif investasi yang halal dan menguntungkan. Dengan sukuk emas, pemerintah dapat menarik lebih banyak dana dari masyarakat untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis lainnya tanpa harus bergantung pada utang berbunga. Dengan semua potensi ini, Prabowo yakin bahwa bank emas akan membawa Indonesia ke era baru dalam ekonomi global. Kita memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam industri keuangan syariah dunia. Dengan kerja keras dan komitmen yang kuat, saya yakin Indonesia akan menjadi pusat keuangan berbasis emas di masa depan, ujarnya dalam sebuah wawancara dengan media internasional.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sejak didirikan, Bank Emas menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, keberadaan sistem perbankan berbasis emas dianggap sebagai langkah strategis untuk melindungi nilai kekayaan masyarakat dan negara dari fluktuasi ekonomi yang tidak menentu. Salah satu keuntungan utama dari sistem bank emas adalah kemampuannya untuk mengurangi dampak inflasi. Selama ini, inflasi menjadi masalah utama yang melemahkan daya beli masyarakat dan merusak stabilitas ekonomi. Dengan adanya tabungan emas, masyarakat kini memiliki opsi untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk aset yang tidak mudah tergerus inflasi. Di sektor keuangan, bank emas juga berperan dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional seringkali membuat rupiah rentan terhadap fluktuasi pasar global. Dengan menguatkan cadangan emas nasional, pemerintah memiliki instrumen tambahan untuk menjaga stabilitas mata uang dan mengurangi risiko depresiasi yang tajam. Dampak positif lainnya terlihat dalam sektor investasi. Sejak beroperasi, Bank Emas menarik banyak investor domestik dan internasional yang melihat emas sebagai aset safe haven. Dengan sistem yang transparan dan berbasis teknologi modern, investasi emas di Indonesia kini lebih mudah dan aman dibandingkan sebelumnya. Di tingkat nasional, pemerintah juga memanfaatkan bank emas untuk memperkuat cadangan devisa negara. Dengan mengonversi sebagian aset dalam bentuk emas, Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dalam menghadapi krisis global. Ini menjadi strategi penting dalam menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing. Selain itu, bank emas membuka peluang baru bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan konvensional. Dengan sistem digital yang inklusif, siapapun kini bisa memiliki rekening emas tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan akses perbankan kepada seluruh lapisan masyarakat. Di sektor perdagangan, bank emas juga membantu menstabilkan harga emas di pasar domestik. Sebelum adanya bank ini, harga emas di Indonesia seringkali mengalami fluktuasi tajam akibat spekulasi dan ketergantungan pada pasar luar negeri. Dengan mekanisme yang lebih terstruktur, harga emas kini lebih stabil dan menguntungkan bagi konsumen maupun investor. Meskipun manfaatnya besar, implementasi bank emas juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan sistem keuangan tetap seimbang dan tidak mengganggu likuiditas di sektor perbankan konvensional. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan OJK terus mengawasi perkembangan bank emas agar tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk memastikan keberlanjutan sistem ini, pemerintah juga menggandeng akademisi dan pakar ekonomi dalam merumuskan kebijakan yang lebih matang. Berbagai seminar dan diskusi publik terus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan mekanisme bank emas. Prabowo menegaskan bahwa bank emas bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi merupakan bagian dari strategi besar untuk membangun ekonomi yang lebih kuat dan berdaulat. Dengan bank emas, kita tidak hanya melindungi kekayaan bangsa, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan untuk generasi mendatang, ujar Prabowo dalam salah satu pidatonya di Forum Ekonomi Nasional. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bank emas tidak hanya membawa perubahan dalam sistem keuangan nasional, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam transformasi digital sektor perbankan. Dengan mengadopsi teknologi blockchain dan sistem keamanan siber canggih, bank emas menghadirkan mekanisme transaksi emas yang lebih cepat, transparan, dan efisien dibandingkan metode konvensional. Salah satu inovasi terbesar yang diperkenalkan oleh bank emas adalah sistem tabungan emas digital. Melalui platform ini, masyarakat dapat membeli, menyimpan, dan menjual emas dalam bentuk digital tanpa harus memiliki emas fisik secara langsung. Ini memudahkan mereka yang ingin berinvestasi emas tanpa harus khawatir tentang penyimpanan atau risiko kehilangan. Selain itu, sistem pembayaran berbasis emas juga mulai diperkenalkan. Beberapa
merchant dan perusahaan telah bekerja sama dengan bank emas untuk memungkinkan transaksi menggunakan saldo emas digital. Dengan ini, emas tidak hanya menjadi instrumen investasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah di berbagai sektor ekonomi. Keamanan menjadi prioritas utama dalam implementasi sistem digital bank emas. Dengan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sistem perbankan emas ini dilengkapi dengan enkripsi tingkat tinggi untuk melindungi data pengguna dan memastikan bahwa setiap transaksi tercatat secara akurat dalam sistem. Tidak hanya untuk individu, bank emas juga memberikan solusi bagi perusahaan dan institusi keuangan yang ingin mengelola cadangan emas mereka dengan lebih efektif. Dengan adanya sistem digital ini, transaksi antar lembaga keuangan menjadi lebih transparan dan mudah diaudit, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan atau manipulasi data. Prabowo menekankan bahwa digitalisasi adalah kunci utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis emas. Menurutnya, dengan memanfaatkan teknologi terkini, Indonesia dapat melangkah lebih cepat dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan modern. Transformasi digital ini juga membuka peluang bagi startup dan perusahaan fintech untuk mengembangkan layanan keuangan berbasis emas. Beberapa perusahaan rintisan sudah mulai menawarkan aplikasi yang terintegrasi dengan bank emas, memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual emas dengan mudah melalui ponsel mereka. Namun, digitalisasi sistem keuangan berbasis emas juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa semua masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan ini. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk memperluas infrastruktur digital dan meningkatkan literasi teknologi agar lebih banyak orang bisa memanfaatkan layanan bank emas. Di tingkat global, Indonesia mulai menarik perhatian investor asing yang tertarik dengan konsep perbankan emas berbasis digital. Beberapa negara bahkan mulai mempelajari model yang diterapkan oleh bank emas sebagai referensi untuk mengembangkan sistem serupa di negara mereka. Dengan semua perkembangan ini, Prabowo yakin bahwa Indonesia akan menjadi pemimpin dalam inovasi keuangan berbasis emas di dunia. Kita tidak hanya membangun sebuah bank, tetapi menciptakan ekosistem keuangan yang revolusioner dan siap menghadapi masa depan, ujarnya dalam sebuah konferensi tentang digitalisasi keuangan. Tanda hubung. Seiring dengan semakin luasnya adopsi bank emas di berbagai lapisan masyarakat, muncul optimisme besar terhadap masa depan sistem keuangan berbasis emas di Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar inovasi jangka pendek, tetapi bagian dari visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang mandiri, stabil, dan berdaulat. Salah satu target utama bank emas dalam beberapa tahun ke depan adalah memperluas akses layanan ke seluruh pelosok negeri. Saat ini, layanan bank emas telah tersedia di kota-kota besar, tetapi pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil juga dapat menikmati manfaat dari sistem ini. Untuk itu, bank emas akan bekerja sama dengan BUMN dan bank-bank daerah dalam memperluas jaringan layanan hingga ke tingkat desa. Selain di dalam negeri, Indonesia juga ingin menjadikan bank emas sebagai model keuangan berbasis emas bagi negara-negara lain. Beberapa negara, terutama dari Timur Tengah dan Asia, telah menunjukkan minat untuk bekerja sama dalam mengembangkan sistem serupa. Prabowo melihat ini sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar dalam sistem keuangan global. Pemerintah juga sedang merancang regulasi yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa bank emas dapat beroperasi dengan lebih transparan dan aman. Salah satu aspek yang tengah dibahas adalah bagaimana memastikan keseimbangan antara sistem perbankan konvensional dan sistem keuangan berbasis emas, agar keduanya dapat saling mendukung tanpa menimbulkan ketimpangan dalam perekonomian. Bank emas juga membuka peluang bagi generasi muda untuk lebih aktif dalam dunia investasi. Dengan sistem yang lebih mudah diakses melalui aplikasi digital, anak-anak muda kini bisa mulai menabung emas sejak dini. Ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran finansial dan mendorong pola pikir investasi yang lebih sehat di kalangan masyarakat. Ke depan,
pemerintah berencana untuk mengembangkan lebih banyak produk keuangan berbasis emas, termasuk sukuk emas dan pinjaman berbasis emas untuk UMKM. Dengan instrumen-instrumen baru ini, diharapkan sektor ekonomi real dapat tumbuh lebih cepat dan lebih stabil, tanpa harus bergantung pada utang berbunga yang seringkali membebani negara dan masyarakat. Meskipun tantangan masih ada, seperti perlunya edukasi lebih luas tentang sistem perbankan emas, pemerintah optimis bahwa dengan kerja sama semua pihak, bank emas akan terus berkembang. Prabowo juga menekankan bahwa kesuksesan bank emas tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan ini. Pada sebuah forum ekonomi internasional, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin dalam sistem keuangan berbasis emas. Ia menegaskan bahwa dengan kombinasi antara sumber daya alam yang melimpah, populasi yang besar, dan kebijakan ekonomi yang tepat, Indonesia bisa menjadi model bagi negara-negara lain yang ingin beralih ke sistem yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dalam wawancara dengan media, Prabowo menyampaikan harapannya bahwa bank emas akan menjadi warisan besar bagi generasi mendatang. Kita sedang membangun sesuatu yang akan bertahan puluhan, bahkan ratusan tahun ke depan. Bank emas adalah bukti bahwa Indonesia bisa mandiri secara ekonomi dan tidak harus tunduk pada sistem keuangan global yang tidak selalu menguntungkan kita, ujarnya. Dengan optimisme ini, Bank Emas melangkah ke masa depan sebagai simbol perubahan dan kemandirian ekonomi Indonesia. Masyarakat kini memiliki alternatif yang lebih aman dan stabil dalam mengelola kekayaan mereka, sementara negara semakin kokoh dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Sejarah baru telah dimulai, dan Indonesia kini berada di garis depan dalam revolusi keuangan berbasis emas. Tanda hubung.